Ya kan kegiatan rutin saya. Ah iya Bapak mau buat kebunnya. Oh ya Pak. Nanti kan lewat kuburan tuh Pak. Bisa kali Pak kita ngebahas-bahas tentang cara Bapak untuk menjemurtakan para arwah gitu Pak. Bisa nggak Pak? Bisa, tapi kamu mengganggu saya mau ke kebun aja nih. Ya Pak. Nah, ini Bik. Ini kan pemakaman nih. Ah, ya Pak. Kalau di makam itu kita harus punya adat ya. Ya Pak. Jadi limpahkan daya rahayu para arwah. Ya Pak. Apa kita adat? Tapi ya lewat yang penting kita jalan aja, karena di kehidupan kita itu Bik ya, ada yang bersifat Ya Pak. Di kehidupan kita itu Ya ya, Pak. ada yang bersifat nyata Ya. dan ada yang bersifat gaib. Nyata dan gaib itu semuanya nyata Ya Pak. ya. Cuman kalau yang kelihatan ini kan hanya bisa kita lihat dengan mata zahir. Ya Pak. Ini pun sebenarnya cuma 1%. Dan 99% ya di kehidupan alam semesta ini ya Pak ya, yang tidak nampak ya. Jadi ruh itu justru ya, energi itu 99%. Perwujudan alam semesta ini termasuk wujud kita ini sebenarnya cuma 1%. Nah, seperti itu. Kita enaknya duduk lah sambil ngopi. Siap, Nanti saya jelaskan ya. Sambil praktek ya Pak, biar Boleh nanti paham saya. Saya jelaskan dulu baru nanti praktek. Siap. Ya. Jadi keterkaitan dengan merahmati Ya Pak. dan menyempurnakan para arwah Ya. ya. Jadi kita ada tahap-tahapan. Ya Pak. Ada tahap-tahapannya. Dan ini saya melakukan itu karena memang ada pengalaman saya dalam melakukan spiritual. Ya Pak. Jadi waktu dulu awal-awal saya berspiritual itu waktu di kampung itu Bik, Ya Pak. yang keterkaitan dengan kita menyempurnakan dan perlunya kita merahmati para arwah-arwah ya yang masih tersesat Ya Pak. ya di alam kubur ataupun alam arwah Ya. ya. Jadi beliaunya itu para arwah ini makanya ada kalau di istilah Islam ya, jadi orang yang sudah meninggal itu ya, dia terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara Ya. ya. Yang pertama sedekah jariyah ya, ilmu yang bermanfaat, dan yang 3 doa anak yang soleh Ya Pak. Itu 3 amalan itu yang masih ya bisa ya bermanfaat untuk leluhur kita atau arwah-arwah yang masih ya, arwah kita yang sudah mendahulu kita, Ya, para Pak. leluhur kita, mbah kita, orang tua kita. Jadi sedekah jariyah kita, ilmu kita, dan yang satunya adalah doa anak yang soleh. Ya Pak. Nah, keterkaitan dengan merahmati ya ataupun mendoakan Ya Pak. para leluhur kita ataupun arwah-arwah yang masih belum sempurna atau masih bingung dalam alam arwah Ya Pak. ya. Jadi kita para pelaku spirit ya, para pekerja-pekerja cahaya, pejuang-pejuang semesta ini ya sangat diharapkan energinya. Kenapa kok energi para pelaku spiritual, para pelaku berkesadaran ini sangat dibutuhkan energinya untuk membantu para arwah-arwah ini untuk bisa kembali ke alam nirwana. Jadi seperti itu. Ya Pak. Kenapa sih kok para arwah ini bisa tersesat di alam kubur ya, di alam arwah ya, tidak langsung ya, karena katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Katanya kita datang dari Allah, kembali ke Allah, dari cahaya kembali ke cahaya ya. Ini kalau spiritual nyambung, dari cahaya kembali ke cahaya. Namun ya, ketika kita dalam beragama kita ini kan yang diterangkan beda Ya Pak. sehingga rekaman ya yang kita pikirkan saat kita meninggal ya adalah siksa kubur. Ya Pak. Nah, inilah yang mengakibatkan doktrin agama yang menjadikan kita tersesat di alam arwah atau alam kubur. Ya, bisa kembali ke gustinya masing-masing. Nggak bisa, karena rekaman kesadarannya itu saat meninggal itu bahwa
kita kembalinya ke kuburan, Iya. gitu. Menunggu hari Kiamat. kiamat, ya, hari pembalasan, hari Iya. kebangkitan. Nah, kapan hari kebangkitan, hari pembalasan itu? Nggak pernah ini tahu kapan. ini secara syariat, Iya. ya, hari kebangkitan, hari pembalasan ini kan setelah alam semesta ini hancur, Hancur, betul. semuanya hancur, Iya, Pak. ya, baru akan ada namanya hari kebangkitan. Ya. Ya, para arwah dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Ya, baru di situ ada mizan. Ya. Ya, ditimbang amal baik dan buruk kita. Ya, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita meniti sirat. Ya. Ya, seperti rambut dibelah 7. Ya, di situ kalau amal kita jelek, jatuh kita. Betul. Namanya rambut dibelah 7 kan kecil. Iya, bawahnya neraka lagi. Tapi ya. kalau amal kita bagus, menurut keterangannya kan, para ustadz itu kan kita seperti Bisa lari, bisa seperti petir, cepat kilat. kilat. Seperti itu. Nah, ini kan proses perjalanannya panjang. Ya, Pak. Di mahsyar sekian tahun, ya, mizan sekian tahun, meniti sirot, ya, sirot ini menurut keterangannya Pak Ustadz nih, Ya. 500 ke bawah, 500 tahun ke bawah, 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, Waduh, dan sangat lama. sama. Nah, Terus sekarang begini, cobalah kita nih beragama itu harus kita berpikir, ya. Dari zaman Nabi Adam, tolonglah ya, mbah kita, leluhur kita Nabi Adam, sampai dengan sekarang, kiamat itu belum terjadi. belum. Sudah berapa tahun coba kalau Ya. kita pikirkan, ya? 300 Ini harus kita tahun. pikirkan. Hari kebangkitan yang dimaksud itu hari kebangkitan yang seperti apa? Kiamat itu yang seperti apa? Ya, Pak. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita kaji lagi. Jadi kita beragama ini tidak hanya sekedar bersyariat, ya. Ya, jadi kupas syariatmu dengan tarikatmu, ya, kupas tarikatmu dengan hakikatmu, kupas hakikatmu dengan marifatmu, sehingga kita akan menemukan tentang, ya, pemahaman tentang Tuhan, Ya, Pak. tentang kesejatian, tentang apa makna dari, ya, ayat-ayat yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, Ya, Pak. ya, sehingga kita mengena, ya, jadi seperti itu, sehingga apa yang dikatakan ayat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu benar-benar dapat. Kita datang dari Allah, kembalinya ke Allah. Nah, seperti itu. Jadi keterkaitan dengan itu, Fik, Ya, Pak. dalam laku spiritual saya, ya. Ya, Pak. Jadi saya tidak mau berhenti dalam pencarian Tuhan, Ya, Pak. ya, itu di syariat. Saya bersyariat, ya, tidak hanya di satu titik, ya. Jadi saya juga, ya, dari belajar ngaji, saya dulu kalau dalam waktu bersyariat, sholat itu kalau nggak di masjid, ya Ya, Abdul, ya, nggak Pak. abdol, Ya, gitu. Abdul. Pahalanya Abdol. dikit. Ya, jadi yang saya Pahalanya pikirkan satu. itu kalau kita sholat sendirian itu pahalanya satu. Satu. Tapi kalau di masjid kan 27 27 derajat kan. derajat. gitu. Ya. Ya, Pak. Nah, terus pokoknya ya kalau sholat di rumah itu pahalanya satu, ya kalau misalkan bacanya salah, Ya. ya gitu kan juga Nanggung nggak akan sendiri. diterima kan. Ah. Tapi kalau kita sholat di masjid, bacanya kan salah. bacanya salah, imamnya benar, sholat kita diterima. Atau imamnya salah, Imamnya dari salah. makmum ada yang benar, semuanya jadi Semuanya benar. diterima. Terus salah semua nih, barisannya lurus, Nah, diterima. dimaafkan, maafu Nah, gitu. itu adalah pemahaman syariat. Iya, Pak. Jadi tapi tidak ada yang salah. Betul, Itu Pak. adalah syariat memang seperti itu. Ya, tapi kita pun juga jangan stuck berhenti di syariat. Iya, Pak. Jadi kita tetap harus mencari, ya, mencari ilmu itu, ya. Ya, makanya jangan kita hanya belajar di syariat, kita lanjutkan, ya, dalam laku pencarian Tuhan itu ya harus dengan bertarekat, berhakikat, bermakrifat, ya. Tapi Pak, mohon maaf Pak, waktu itu guru spiritual saya yang udah almarhum Pak pernah bilang, sebenarnya kita ini bukan bersyariat dulu, tapi harusnya bermakrifat dulu, baru kita bersyariat. Tolong Pak, dijelasin karena orangnya Betul. baru meninggal Pak. Jadi ada hadis yang mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah, ya Pak. Awal agama atau awal kita beragama itu seharusnya nih Ya, kita harus mengenal Allah dulu. baru nyambung ya Pak. Iya harus. Jadi mengenal Allah inilah yang ini sudah masuk di hakikat loh ini. Ya Pak. Ya. Jadi mengenal Allah, sirnya, Nah, zatnya, nurnya, ya,
asmanya, ya, Asma. baik afalnya. Asal. Jadi ini adalah tarekat ilmu, ya. Tarekat ilmu ini, tarekat ilmu di syariat gak ada, Fik, ya. Ya, Karena kamu nanya tentang awaludin marifatullah, awal agama harus mengenal Allah. ya Pak. Jadi ya pengenalan Allah ini ada di marifat. Ya. Dan Rasulullah itu bisa ketemu dan mengenal Allah itu saat apa? Isra Mi'raj. Nah, ini momennya tepat. Iya. Sekarang di bulan apa nih? Rajab. 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 Jadi di bulan Rajab inilah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Ya. Jadi Isra itu perjalanan Iya Pak. perjalanan yang panjang ini, Pik. Ya. Sebenarnya dari mulai sejak lahir, ya, kita itu sudah diperjalankan. Iya Pak. Isra yang panjang sampai dengan kita bisa Mi'raj. Ya. Isra ini termasuk tarekat perjalanan mencari Tuhan. Ya, Bani Israel. Bani itu kaum, ya, Isra itu orang berjalan dalam mencari Tuhan. Kan kita ini para Bani Israel. Orang-orang yang dalam laku pencarian Tuhan. Ya. Jadi ini kalau saya mengatakan dalam proses dalam pencarian Tuhan itu sangat perih dan berdarah-darah. Iya Pak. Ya, karena ya kita pelepasan dari syariat, ya, terus kita lompat ke tarekat hakikat marifat itu perjuangan yang sangat Perih dan berat. berdarah-darah ya Pak. Iya, Pak. Ternyata sangat berbeda antara syariat dengan hakikat ini, Bik. Syariat yang kita bahas adalah kitab yang kering, Ya. ya, kitab yang di masjid itu kitabul karim namanya. Ya, kita Itu buka. kitab yang garing, kitab yang bisa kita baca, ya, di kitab yang di masjid-masjid, di gereja, sama aja tuh, Ya, Pak. di pura, ya, di apa lagi tuh, Banyak kalau pokoknya kitab-kitab yang di tempat-tempat ibadah itu namanya Ya. kitab kering atau kitab yang bisa kita baca dengan panca indera kita, Iya Pak. dan itu adalah syariat, sifatnya syariat kulit. Nah, sementara tarekat hakikat marifat ini adalah kitab-kitab yang tidak nampak, Kitab tanpa tulisan. ya, namanya kitab tanpa tulisan. Iya Pak. Jadi itu kitab laku, namanya kitabul adim atau kitab yang hidup. Mana kitabnya? Nih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dan selalu terbaharui. Saat ini kita bicara ini, Bik. Iya Pak. Nanti kita pindah tempat bicaranya sudah beda lagi, karena terus terbaharui. Kalau kita stuck berhenti di kitab garing, kitab yang ditulis pengalaman hidup leluhur kita, kalau kita Islam, Ya. Al-Quran itu adalah, ya, kitab suci, ya, itu hasil dari pengalaman hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan itu sudah ratusan tahun yang lalu. Iya Pak. Dan kitab itu digunakan, ya, sesuai dengan zamannya, ya. Rasulullah dihadirkan di tengah-tengah kaum jahiliyah, ya, dengan kemampuan spiritual beliaunya harus, ya, menyadarkan para umat. Kan di situ ada ayatnya Iya Pak. bahwa tujuan yang Maha Kuasa ini menurunkan Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW ini tujuannya satu, untuk apa itu? Untuk menyempurnakan akhlak, manusia, Dan rahmatan lil alamin ya. ya, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi Berarti seluruh alam. kalau rahmat bagi seluruh alam itu udah melampaui semua ya Pak ya. Kristen ya, Islam ya, Buddha semuanya dirahmati ya Pak. Seharusnya Dicintai, seperti itu. dirangkul. Seharusnya seperti itu. Iya Pak. Karena kan beliaunya adalah nabi yang terakhir, Benar. tapi bukan rasul yang terakhir, ya. Iya. Kalau nabi sudah zaman kenabian ditutup, Ya. zaman khalifah ditutup, zaman kewalian ditutup, ya. Iya Pak. Tapi kalau rasul gitu, ya, rasul atau kalau di Jawa itu rasul itu rasa, Masa. nggak bisa, karena rasul rasa itu dia akan tetap hidup dari zaman ke zaman. Rasul itu, Iya Pak. rasul itu adalah roh leluhur yang nyusul kalau di Jawa. Artinya itu Pak. Ya, Roh yang yang nyusul kita. Jadi Iya Pak. ya terus dievolusi, Ya. berinkarnasi dari zaman ke zaman, terus dari ekosistem mengekosistem. Dari kalau dalam kacamata spiritual, kita tuh sebenarnya sudah berulang kali lahir. Kenyataan leluhur ya sekarang dirimu ini. Nah, ya Pak, benar Pak, masuk di akal Pak. Karena apa namanya, gen ya, apa namanya Pak itu Pak? DNA. DNA itu nggak pernah bisa diputus ya Pak. Sekarang gini, Pik.
kita ngaji ke alam aja dah. Ya. Pohon pisang itu terus akan beranak. Ya. Dan tidak mungkin pohon pisang beranak pohon jambu, kan nggak mungkin. Ya. Ya, Dan Pak. itu terus akan memperbaiki dari ekosistem mengekosistem. Ya, Pak. Dan kehidupan alam semesta itu terus berproses dan berkelanjutan, Dik. Makanya kalau kita berhenti tak di syariat, kita benar-benar akan menjadi manusia yang bodoh dan tolol, Dan kita akan tidak menerima perubahan. ya, Pak. Ya. Kita kalau mati ya nyasar ya, Pak. Kalau Di kita kuburan, masih Pak. pemahaman kita masih di syariat, seperti keterangan syariat Ya, yang Pak. kita terima dan kita rekam, Hmm. ya, bahwa seseorang yang meninggal dunia itu ya akan mengalami siksa kubur. Nah, Ya, dan di situ kalau amalan kita bagus, kita akan ditidurkan di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru sampai datangnya hari kiamat. Nah, kiamat yang disampaikan di syariat ini adalah hancur leburnya alam semesta. Ya, Pak. Memang ada kiamat kecil adalah kematian, Ya. dan kiamat besar ini adalah ya hancur alam. hancurnya. Ini adalah pemahaman yang tidak dipahami secara hakikat. Ya, Pak. Jadi inilah yang harus kita Bongkar, sedikit Pak. kita bongkar, Ya. pemahaman saudara-saudara kita, ya. Ya, Pak. Kita duduk di sini untuk saling menguatkan dan saling mencahayai, ya. Inilah akhirnya ya kita ingin berbagi dari pengalaman-pengalaman saya ya dalam melaku tarikat hakikat marifat. Di sini ada tarikat ilmu, ya, pemahaman-pemahaman ya keterkaitan dengan yang Fikri tanyakan ya hari ini, ya, kita laku kita untuk melimpahkan daya cinta kasih, ya, untuk merahmati dan membantu, ya, menyempurnakan para arwah untuk dia kembali ke alam kemestian, ya. Ya, Pak. Nah, seperti itu, ya kan, seperti itu kan yang dimaksud. Ya. Nah, jadi dalam laku spiritual ini, ya, jadi seseorang yang sudah nyampe kepada kesadaran makrifat, ya, atau sudah pernah mengalami mi'raj, ya, dia sudah nyampe kepada sidratil muntaha, sudah ketemu dengan yang maha kuasa atau Allah, dia sudah nyampe kepada makom Ibrahim, ya, di puncak kesadaran tertinggi. Ini hanya bisa dicapai dengan cara mi'raj, Isra Mi'raj. Ini Ya. momennya sama nih, ya. Ya. Ini akan saya jelaskan. Tapi bagaimana teknik dan caranya untuk kita supaya bisa mi'raj, ini tidak akan saya buka di YouTube, ya. Ini akan saya jelaskan secara detail saat kita nanti duduk bersama. Karena ini yang saya buka ini adalah auratnya Gusti, Ya, Pak. tidak bisa saya buka. Jadi sebenarnya kan ini kan Isra Mi'raj ini dari zaman Rasulullah. Ya. Dan sebenarnya ini juga diturunkan. Jadi makanya Rasulullah itu menurunkan dua ilmu kepada Ali bin Abi Thalib. Dua ilmu itu apa? Satu ilmu syariat, yang satunya ilmu tauhid. Ilmu syariat Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk sampaikan kepada umat pada umumnya, dan ilmu tauhid ini pada zaman itu supaya disembunyikan dulu. Karena kalau ilmu tauhid itu disampaikan di zaman, ya, jahiliyah itu, maka dikatakan sama Rasul, "Hei Ali, darahmu bisa dihalalkan dan lehermu bisa dipenggal sama kaum awam." Kalau ilmu tauhid itu disampaikan, kamu sampaikan. Kan kita pernah membaca buku, Ya, Pak. siapa kisah-kisah seseorang yang terpenggal lehernya saat menyampaikan tentang, ya, tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Siapa? Al-Halas. Al-Halas sama, terpenggal lehernya. Itu benar-benar Al-Halas itu sangat memahami tentang siapa dan apa itu Tuhan. Ya, Pak. Makanya kisahnya itu ketika Al-Halas dipenggal lehernya, darahnya itu tertulis La ilaha illallah. Terulang lagi kisah itu kepada siapa? Kanjeng Syekh Siti Jenar. Siti Jenar. Terkait dengan, ya, wahdatul wujud, ya kan? Ainullah, bahwa beliaunya menyatakan bahwa diri kita lah kenyataan Allah. Ini adalah ajaran yang hak, ajaran tauhid sejati, Ya, Pak. ajaran leluhur kita. Tapi ditentang sama kaum awam, kaum syariat, sama ahli kitab,
Sampai sekarang pun juga sama. Ahli kitab, ahli fikih, ahli hadis, semua menentang tentang ajaran kebenaran, Ya, Pak. tentang ajaran ketauhidan ini. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, di akhir zaman ini tentang kebenaran Tuhan akan kita buka sejelas-jelasnya, sampai benar-benar kaum awam benar-benar tahu, mengenal, mengerti, paham tentang Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, dan ada di mana Tuhan. Sampai benar-benar ya, kamu yakin, seyakin-yakin, sampai tidak ada lagi ya, umat yang memperdebatkan tentang Tuhan lagi. Semuanya harus benar-benar tahu, paham, bisa biasa sampai dengan menjiwai tentang Tuhan itu. Ya, Pak. Jadi Tuhan ini tidak pernah jauh, dan sudah dijelaskan dalam sesungguhnya aku dekat, bahkan aku lebih dekat daripada matahari. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka kau akan kenal Tuhan. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Rasulullah juga pernah kok mengatakan tentang kemanunggalan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu siapa? Kenapa setiap ucapanmu itu Al-Quran dan setiap keteranganmu adalah hadis?" Dijawab, "Wahai mertuaku Abu Bakar, sesungguhnya aku ini adalah Ahmad tanpa mim." Artinya Pak Ahad, akulah yang Maha Esa. Karena beliaunya sudah Isra Mi'raj, Ya, Pak. beliaunya sudah ketemu Allah. Apakah Isra Mi'raj ini tidak bisa dilakukan oleh umat pada umumnya? Bisa. Harus bisa, Ya, Pak. asal ketemu kepada Orang yang tepat. ahlinya. Siapa orang ahlinya? Ada Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Jadi kalau orang bilang Yasin artinya nggak tahu, hanya Allah yang tahu, nggak gitu. Yasin Habibillah, manusia ya kekasih Allah, Habibillah. Ala Toha Rasulillah. Toha, dia adalah utusan Rasul Allah yang diberikan kuasa memegang kunci rahasia pintu rumah Allah, Baitullah titik bak, yang bisa membuka itu, Ya, Pak. yang bisa menunjukkan cara dan jalannya ya, kamu untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Ini sangat jelas. Jadi bagi para teman-teman mencari Tuhan, bukalah diri, tuntutlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Maksudnya kita tuh harus membuka diri, terus belajar menuntut ilmu itu dari mulai kita lahir sampai dengan kita terus kita tuntut ilmu. Jangan menutup diri, jangan hanya berhenti di syariat. Syariat itu ibarat kulit. Taruhlah kalau di sini ada jeruk, Ya, Pak. jeruk nih ya, kulit jeruk itu yang syariat, dagingnya itu hakikat, dan bijinya itu adalah ma'rifat. Ya, Pak. Kalau kamu mau kulitnya, kamu syariat, kamu hanya makan kulit. Kulit enak nggak? Nggak enak kulit, pahit. Buang kulit, tinggalkan kulit. Kamu makan dagingnya, enak nggak daging? Enak. Itulah hakikat daripada Tuhan. Ya, Pak. Terus kamu harus masuk bijinya. Biji inilah yang terus selalu hidup. Nah, biji kan ditanam hidup terus. Hidup, numbuh. Itulah kemanunggalan. Ya, Pak. Tidak pernah kenal mati. Kalau kita sudah nyampe bijinya Tuhan, Ya. Tidak takut mati dan tidak kenal mati, ya, Pak. itu yang namanya hamka. Hamka. Karena sudah nyampe kepada biji sejatinya Tuhan, harus nyampe ke situ, sehingga kita tidak pernah takut mati karena terus hidup. Iya, Pak. Ya, paham ya? Paham. Jadi belajar ilmu ini jangan hanya berhenti di kulitnya. Nanti kita banyak perdebatan, banyak perbedaan, merasa diri paling benar, ya kan? Iya, Pak. Ya, agamaku paling benar, yang ini salah. Perang deh, aduh, Abang. Ya. Iya. Jadi berdebat masalah ayat, hadis, itu yang ada di syariat. Karena nggak enak.
Jadi antara syariat, tarekat, hakikat, marifat ini adalah satu kesatuan. Tapi kita jangan berhenti. Kebanyakan orang syariat itu menyesatkan orang tarekat. Iya, Pak. Tarekat menyesatkan orang hakikat. Ya, Pak. Hakikat belum paham marifat, ya kadang wah sesat. Jadi sesat itu adalah sesuatu yang memang belum kita tahu, Ya. belum nyampe. Yang kita nggak tahu ya kita katakan sesat. Tapi kalau sudah tahu, paham, ya nggak akan tersesat. Ya, Pak. Jadi kita seperti ketemu jalan buntu tek. Kita ngelihat orang yang sudah nyampe dianggapnya sesat. Ya, Pak. Makanya buka diri. Kalau nggak tahu tanya, apa sih itu tarekat, apa itu hakikat, apa itu marifat. Sekarang gini, Fe. Mataharinya sama, Ya, Pak. langitnya sama, malaikatnya sama. Rasulullah bisa Isra Mi'raj. Ya. Kenapa kita nggak bisa? Betul. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama manusia, Allahnya sama. Ya. Cuman karena kita belum ketemu guru ataupun ya pembimbing yang Tepat. tepat, yang sudah tahu cara dan jalannya untuk menemukan Allah itu sendiri. Ya, Pak. Kan gitu, al insanu sirri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku, akulah rahasia. Ini yang aku bongkar. Karena itu rahasia, saya tidak bisa buka di ya seperti ini, tapi clue-cluenya kan bisa saya buka. Ya. Ya. Dan bagi teman-teman ya, yang memang ingin tahu, ya benar-benar ingin mengetahui tentang kesejatian diri, rahasia Tuhan yang ada dalam diri, ya saya akan membuka diri. Silahkan datang. Asal dengan tekad dan ketulusan, Ya. dengan kerendah hatian. Makanya kalau guru saya bilang, nak kamu harus sebodoh-bodohnya di hadapan Allah, tapi kamu harus pintar-pintar di hadapan manusia. Ya, Pak. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ini kita kembali ke keterkaitan dengan melimpahkan daya cinta kasih kepada para arwah, Ya, Pak. ya leluhur kita yang masih tersesat ya Ya, Pak. di alam arwah, ya di alam arwah. Karena apa? Karena saat meninggal ya leluhur kita ini masih terdogma dengan doktrin agama gitu, tentang keterkaitan dengan siksa kubur, keterkaitan dengan kiamat, surga dan neraka. surga dan neraka. Hari kebangkitan, hari segala macam. Ini yang harus kita kaji dan kita bedar. Ya, Pak. Yo, bagi yang masih pemahaman di syariat, keterangan itu juga nggak salah. Tapi bagi kita yang sudah melampaui, kita sudah bertarekat, berhakikat, bermakrifat, kita akan paham Ya, Pak. ya apa itu ya, arti tentang semua itu ya. Ya, Pak. Jadi teman-teman penyaksi semua ya, ini kita berbicara tentang hakikat ya, tentang spiritual ya, bahwa dalam laku spiritual saya ini saya cerita pengalaman saya di kampung ya. Saya seorang muslim ya, waktu di kampung itu dulu saya pulang kampung itu karena orang tua saya sakit Iya, Pak. ya, orang tua saya sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter sudah nggak sanggup untuk menyembuhkan sakitnya bapak saya. Iya, Pak. Karena udah ngeblank, udah nggak kenal anak saya, datang nggak kenal di apa, ibu saya udah nggak kenal, semua anak-anaknya udah nggak dikenal ya. Jadi dokter sudah nyerah, gimana ini. Nah, akhirnya saya pulang, benar saya melihat bapak saya nggak kenal saya, ini siapa saya, nggak kenal. Akhirnya karena dokter juga udah nyerah, saya minta musyawarah sama keluarga untuk dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang ya, dengan kemampuan keilmuan yang saya dapatkan Iya, Pak. ya, sengaja saya memberikan limpahan energi cinta kasih, daya energi kesadaran agung ini saya limpahkan kepada bapak saya ya. Sekali, dua kali saya limpahkan ya. Waktu beliau tidur itu saya kasih energi Fik. Iya, Pak. Bahkan saya, dengan tiupan-tiupan cinta kasih, sengaja aku limpahkan daya energi cinta kasih ini itu bapakku, namanya Pak Dawam kan. Setelah beliaunya bangun itu kok udah mulai sadar Pik, Iya, Pak. ketemu saya, bapak kenal saya, kenal loh, gue toket kok balik gitu ya. Kapan gue balik ya gitu kan. Iya, Pak. Mulai sadar, terus kemudian wah aku nelehi, Lapar. lapar itu, Oh, iya, langsung Pak. kasih makan, akhirnya sehat lagi dengan daya tadi. Iya, Pak. Puji Gusti, sehat lagi. Nah, udah sehat kan? Ya. Nah, waktu itu sehat, saya kan subuh itu sholat di masjid ya, Ya. sholat subuh di masjid. Waktu itu saya duduk hening itu ya, pokoknya
setelah habis sholat kan saya biasa duduk ya, hening itu kan, khalwat lah ya. Di sini ada yang suara. Nak, sekarang kamu keliling kampung, ada suara tadi. Keliling kampung ya udah. Saya nanya lagi ke dia, apain keliling kampung? Gusti, gitu kan? Rahmati kampung, nah, gitu kan? Udah usah keliling kampung, quick. Jadi saya keliling kampung, sengaja limpahkan daya tadi kan, energi tadi, kita kasih rahayu gitu, quick. Bung, itu kan bung itu mantra keagungan. Kerahayuan itu kan, rah itu cahaya, hayu itu hidup. Jadi cahaya kehidupan. Saya limpahkan ke kampung, so keliling kampung sampai selesai. Habis itu, Gusti sudah. Sekarang kamu ke makam. Makam kan masih pagi tuh, Pik. Matahari juga belum terbit. Ya, Pak. Makam. Udah kamu ke makam. Ada saya turutin aja omongan Gusti itu. Kebetulan saya kan dulu belajar ilmu tauhid Marifatullah. Ya, Pak. Saya bisa bicara sama diri sejati, Pik. Ya, Pak. Jadi saya bisa bercakap sama Gusti itu. Saya ke makam. Nah, paling ke makam ini kan saya belum tahu itu. Ya, Pak. Minum kopi dulu lagi. Silakan, Pak. Jadi saya ke makam. Nah, di atas di pemakaman itu, Gusti, apa yang saksi ini? Kamu rahmati makam para arwah di makam itu. Itu sekilas, Pik, saat digambarkan seperti TV. Di situ arwah yang ada di pemakaman itu tulung-tulung semua. Ya, Pak. Termasuk mbah saya ada di situ, termasuk arwah-arwah yang lain. Gusti, kenapa bisa seperti ini? Dikasih penjelasan sama Gusti, ya, di dimensi itu, itulah para arwah, ya, para leluhurmu itu masih tersesat di alam kubur, masih menunggu doa-doa dari anak-anak yang soleh. Ya, Pak. Seperti itu. Jadi, nah, terus saya harus bagaimana, Gusti? Kan waktu itu gitu ya. Sekarang kamu rahmati, nak. Merahmati kan hakikatnya, kalau di situ saya sudah pasrah, hakikatnya kan itu yang melakukan merahmati itu juga Gusti itu sendiri, Pik. Itu sendiri, Gitu. Pak. Kan itu karena kita kesadarannya sudah kesadaran spiritual waktu itu saya memang nih. Jadi sebisa-bisa saya di situ duduk tenang, Ya, Pak. ya, duduk hening. Saya sengajakan situ, sengaja aku ini sekalian praktek ya. Ya. Waktu itu jadi sengaja aku memberikan limpahan energi cinta kasih untuk para arwah yang ada di sini. Arwah mbah saya yang saya ingat saya sebut, Pik. Ya, Pak. Waktu itu Mbah Kasran, ada Mbah Sonem, Ya, Pak. terus ada Mbah Mujali, ya, ada Mbah Ahmad Syahri, ada Mbah Sumiatun, semuanya. Ya. Habis itu saya tarik nafas di situ. Tulus saya limpahkan. Terus saya pakai mantra Ji. Gong. Gong. Ini kan mantra keagungan ini. Ya, Pak. Gong. Terus kerahayuan, Pik. Ya, Pak. Rahayu 3 kali. Terus mantra Hong. Hong. Jadi mantra Hong ini, Fik. Ya, Pak. Jadi mantra Hong ini adalah kalau di kelurahan itu Hono Coroko Toto Sawala Podo Joyonya Monggo Potongo. Ya, Pak. Ya, jadi disingkat Hong. Ini adalah awal dan akhirnya manusia. Ini yang kalau di Islam itu innalillah wa inna ilaihi, datang dari Allah kembali ke Allah, Allah. Ya, datang dari suwung kembali ke suwung. Ya, Pak. Makanya disingkat Hong 3 kali. Habis itu satukan tangan depan dada. Ya, Pak. Jadi saat kita sudah Hong itu, biar para arwah itu sudah pada naik, Ya, Pak. ya. Nah, di situ sudah. Ya, jadi para arwah itu sudah mengucap terima kasih, walaupun ada beberapa ya yang belum bisa ke bawah. Ya, Pak. Itu karena tebalnya kemelekatan. Siap. Ya, tebalnya kemelekatan sehingga tidak bisa kita bantu untuk dia kembali ke alam. Tapi nanti berjalannya waktu dia akan kembali kalau memang dengan mendapatkan rahmat dan kasih semesta, kasih Gusti, ya. Ya, Pak. Mungkin ini ya teman-teman ya, sedikit pencerahan bagaimana kita ya ketika kita ingin membantu saudara kita, leluhur kita ya, di pemakaman ya, kita bisa mendahului kita ya dengan cara ya merahmati ataupun menyempurnakan arwah dengan cara spiritual, yaitu dengan
bisa saya bagi kepada teman-teman penyaksi semua. Semoga ini dapat mencahayai semua ya. Salam daya semesta, salam bakti, daya kesadaran, salam rahayu sagung dumati. Merdeka! Pak, mau bahas apa lagi nih Pak? Bahas lagi kan sudah cukup tadi ya. Penjelasan tentang apa, bagaimana caranya kita merahmati, melimpahkan daya cinta kasih kepada para arwah yang tersesat di alam arwah. Ya, kamu sudah mengganggu waktu saya. Ini saya tuh udah mau ke kebun lagi. Ini jadi itu kebun tuh karena musim hujan banyak rumput Bik. Singkong juga kayaknya sudah ada yang bisa diambil. Ya saya lanjutin ke kebun ya. Ikut ya. Ya udah, Kan mau ngambil singkong Pak. Ayo.